Yo, balik lagi sama gua. Di sini kayaknya gua mau ngelanjutin alur cerita si Mika ini karena udah lama gak dilanjutin. Sebelum itu, gua mau menyampaikan, gua bukan Nexon, gua bukan developer game ini, dan gua juga bukan coach game. Gua juga bisa salah cuy, jadi kalau salah mau dikoreksi ya cuy, dan kalau ada tambahan bolehlah tambahin di kolom komentar. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja masuk ke segmennya. Perjanjian Eden. Setelah gagal ngelakuin kudeta, harus malah nyoba sabotase penandatanganan perjanjian Eden. Perjanjian damai antara Trinity dan Gehenna. Mereka kerjasama sama Presiden Pandemonium Society, Hanuma Makoto, yang emang dari awal nggak suka Trinity. Arius kasih Makoto sebuah pesawat udara sebagai tanda persahabatan. Tapi diam-diam mereka tanam bom di bawah tempat acara tanda tangan perjanjian, yaitu di Katedral Komuni Lama. Pas hari H, Arius nembakin rudal ke katedral dan meledakkan bom di bawahnya, ngerusak semuanya. Pesawat Pandemonium Society juga ikut diledakin. Di tengah kekacauan itu, Arius nyolong tanda tangan di versi palsu dari perjanjian yang isinya bilang kalau mereka bukan Trinity atau Gehenna yang jadi pemegang kendali atas ETO, Organisasi Perjanjian Eden. Mereka juga pakai darah kerajaan Atsuko buat bangkitin pasukan abadi milik dewa orang suci Justina buat ngejaga perjanjian. Tapi parahnya, Arius nuduh Trinity dan Gehenna melanggar perjanjian itu. Jadi pasukan abadi ini malah nyerang dua sekolah itu terus-menerus. Trinity jadi kacau balau karena faksi-faksi di dalamnya malah ribut sendiri. Perlawanan Trinity dan Abydos. Untungnya, Ajus yang udah mutusin buat pindah kubu ke Trinity, terus ganggu Arius lewat serangan gerilya bareng pasukan lain. Lama-lama, murid Trinity mulai sadar ada yang gak beres dan bersatu buat lawan Arius, dibantu Sensei dan tim dari sekolah Abydos yang datang mendadak. Akhirnya, rencana jahat Arius gagal total dan pasukan mereka kabur karena sadar dari awal mereka nggak ngerti alasan kenapa mereka disuruh perang. Beatrice, pemimpin Arius, marah banget dan nyuruh sisa pasukannya buat habisin semua musuh tanpa ampun. Runtuhnya kekuasaan Beatrice dan bebasnya Arius. Beatrice minta supaya Atsuko dikembalikan ke dia buat dipakai di ritual pengorbanan manusia. Pasukan Arius awalnya mau kabur, tapi ketangkap dan akhirnya Atsuko nyerah demi nyelamatin temen-temennya. Saori lalu minta Sensei buat bantu nyelamatin dia. Sisi lain, Seiya berhasil nguping rencana Beatrice dan anggota Gematria waktu mereka lagi ngimpi. Tapi ketahuan dan diserang langsung sama Beatrice. Seiya jatuh sakit parah karena ini. Si gumpalan pink yang lagi di penjara dengar kabar ini. Dia tambah stres, depresi, dan akhirnya kabur dari penjara Trinity buat balas dendam ke Saori. Sensei dan tim menyusup ke distrik Arius, ngalihin semua penjaga. Mika juga nyusup sendirian dan ketemu Saori yang lagi linglung. Setelah beberapa kali adu mulut, Mika akhirnya sadar dan memutuskan buat ngelindungi Sensei dan tim dari serangan Arius dan pasukan abadi Justina. Sementara itu, tim Sensei berhasil ngalahin Beatrice dan hampir nyelamatin Atsuko, sekaligus ngakhirin kekuasaan kejam Beatrice atas distrik Arius. Akhir pertempuran dan nasib Arius. Setelah Beatrice ditangkap, semua kekuatan Arius bubar dan distrik itu diambil alih Trinity. Serangan Trinity bikin pasukan Arius sisa keteteran dan distrik Arius berhasil dibebaskan cuma dalam hitungan jam. Arius Force kebubar setelahnya. Mika juga diselamatkan oleh Sensei dan pulih dari luka-lukanya. Akibat dari insiden Eden. Belum jelas banget apa yang terjadi sama Trinity dan Arius setelah insiden ini. Arius Force kabur dan mungkin masih ngumpet di pinggiran. Trinity diduga udah pegang penuh distrik Arius dan lagi ngerjain pembangunan ulang besar-besaran. Nasib para murid Arius juga belum pasti dan nggak tahu apakah mereka bakal bergabung ke Trinity atau tetap sendiri. Sisterhood juga mulai penyelidikan dan nemuin artefak penting peninggalan Dewan Orang Suci Justina lama yang ternyata masih utuh meskipun udah lama banget. Oke, gue cukupkan di sini cuy, karena ceritanya udah beres. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.